Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep fikih. Pada pertemuan yang lalu sudah saya berikan gambaran tentang fikih. Kemudian saat ini akan lebih dikembangkan tentang objek fikih, kemudian manfaat dari mempelajari fikih, kemudian ada periodisasi fikih. Ini ya, ada 3 pembahasan. Yang pertama ada objek dan ruang lingkup fikih, kemudian sejarah perkembangan fikih atau kodifikasi dari ilmu fikih, kemudian yang ketiga adalah tujuan dan kegunaan mempelajari fikih. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fikih. Jadi ketika kita berbicara tentang fikih atau hasil dari ijtihad atau hukum Islam, maka akan ada 2 maksud dari fikih. Yang pertama adalah fikih sebagai cabang ilmu. Ketika fikih itu digambarkan sebagai cabang ilmu, maka fikih itu menjadi ilmu, disiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah fikih merupakan kumpulan hukum. Jadi ada juga yang mengartikan fikih itu ya sekumpulan hukum-hukum hasil dari ijtihad seorang ulama. Yang pertama, ketika fikih diartikan sebagai cabang dari ilmu, maka apa yang dimaksud dengan fikih? Yakni ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, atau ini maksudnya adalah non-akidah ya. Karena yang namanya Islam itu ada yang akidah, kemudian ada yang hukum. Maka kalau fikih ini bukan yang akidah. Kemudian yang digali atau diambil dan ditemukan al-mustambatu min dalilit tafsili, dari dalil-dalil yang tafsili atau dari sumber-sumber hukum yang rinci seperti dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis gitu ya. Jadi ilmu gitu ya. Sebuah ilmu tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang berasal dari Allah. Maka yang dimaksud dengan fikih ini ya otomatis adalah ilmu untuk mempelajari hukum-hukum dari Allah, gitu ya. Namun objeknya ini ya amaliyah, objeknya itu adalah perbuatan dari seseorang. Kemudian bagaimana ketika fikih diartikan sebagai kumpulan hukum? Kalau fikih diartikan sebagai kumpulan hukum, ini ya bukan sebuah disiplin ilmu, tapi hanya kumpulan-kumpulan hukum hasil dari ijtihad ulama berdasarkan sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadis, serta uruf atau adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Bedanya apa sih antara fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai kumpulan hukum? Ketika fikih sebagai ilmu, maka ini lebih mapan ya. Artinya ini menjadi sebuah disiplin ilmu gitu. Kalau fikih sebagai kumpulan hukum ya sudah menjadi sebuah produknya saja. Tidak kemudian pengertian dari fikih, kemudian manfaat fikih, ini semuanya ilmu fikih. Tapi ketika apa hukumnya sholat fardu begitu ya, atau apa hukumnya sholat subuh, hukumnya adalah wajib, maka ini tergolong sebagai kumpulan hukum, gitu ya. Tapi apa tujuan kita mempelajari fikih? Nah, ini berarti fikih sebagai ilmu. Kemudian selanjutnya adalah metode dalam ilmu fikih yang bersifat ini sifatnya adalah induktif. Jadi metode yang dipakai dalam mempelajari ilmu fikih. Maksudnya bagaimana? Mempelajari permasalahan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, kemudian menganalisanya berdasarkan nas-nas. Gitu. Jadi kalau ilmu fikih atau pembahasan dari fikih itu masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat terkait dengan hukum ya, atau mencari
hukum di dalam masyarakat, kemudian baru digali apa hukumnya berdasarkan nas-nas yang ada. Contohnya adalah sholat Jumat pada masa pandemi. Pandeminya ada dulu, baru kemudian ulama menemukan atau menggali hukum tentang apa hukumnya sholat Jumat pada masa pandemi, tidak melakukan sholat Jumat pada masa pandemi, begitu ya. Jadi apa hukumnya? Ini metode induktif. Jadi masalahnya muncul dulu di dalam masyarakat, kemudian ulama mencari ininya ya, mencari hukumnya itu. Kecuali berkaitan dengan ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh ini ibadah yang sudah sifatnya sudah pasti ya. Kalau ibadah yang sudah pasti ini contohnya adalah jumlah rokaat sholat subuh, jumlah rokaat sholat zuhur dan lain sebagainya. Karena untuk jenis ibadah mahdhoh ini mayoritas dalilnya sudah ghairu ma'qul makna, tidak dapat dirasionalitaskan gitu. Tidak dapat dirasionalisasi. Jadi artinya itu memang sudah ketentuan dari Allah. Allah kemudian memberikan aturan bahwasanya sholat subuh ya 2 rakaat, maka mau tidak mau kita akan patuh gitu. Selanjutnya adalah objek dan ruang lingkup dari kajian fikih. Objek atau pembahasan apa sih yang akan dibahas dalam kajian fikih ini? Yang pertama adalah dalil hukum. Jadi ayat-ayat atau nas-nas yang ada di dalam Quran dan hadis, serta dari hasil ijtihad para ulama, baik itu sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya, ini akan dibahas dalam objek kajian fikih. Kemudian perbuatan dan perkataan mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang bisa dibebani hukum, maka ini menjadi objek dari kajian fikih. Selanjutnya adalah akibat. Akibat ketika kita mempelajari dalil hukum dan perbuatan serta perkataan mukallaf ini, maka akan timbul penilaian terhadap perbuatan dan perkataan mukallaf. Apa penilaiannya? Yaitu salah satu dari al-ahkam al-khamsah. Ketika seseorang melakukan perbuatan, maka dia akan dihukumi apakah ini wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, contohnya, hukum sholat adalah wajib. Dari mana kita tahu bahwasanya sholat itu wajib? Dalilnya ada aqimus sholah. Jadi melakukan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian ada juga contoh dari jual beli. Jual beli itu hukumnya boleh. Ada dalilnya ahallallahul bai'a, dan melakukan jual beli itu hukumnya boleh. Nah, aqimus shalah dan ahallallahul bai'a ini disebut dalil yang tafsili atau dalil yang rinci yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya dalil itu menunjuk kepada salah satu perbuatan tertentu, yaitu perbuatan sholat dan jual beli. Kemudian sejarah perkembangan atau periodisasi dari fikih. Ketika tadi kita membahas bahwasanya fikih itu bisa diartikan sebagai ilmu fikih, atau fikih juga bisa diartikan sebagai hukum, sebuah hukum. Nah, ini berangkat dari masa Nabi, fikih itu sudah ada dalam artian hukum Islam, bukan sebagai disiplin ilmu fikih. Gitu. Karena pada saat itu Nabi adalah mujtahid individu, mujtahid seseorang yang menggali hukum pada masa itu, ya ini sudah ada ya, maka pada masa itu sudah ada fikih. Kemudian pada masa sahabat, ini juga fikih sudah ada ya, dalam artian hukum Islam, bukan sebagai disiplin ilmu juga.
Sahabat melakukan ijtihad, kemudian memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum dari periode pertama. Periode pertama itu periode pada masa Nabi. Karena pada masa sahabat ini sudah tidak ada Nabi yang biasanya sebagai rujukan umat Islam untuk menjawab masalah-masalah hukum, maka di sini sahabat sudah mulai aktif untuk melakukan ijtihad. Kemudian periode yang berikutnya adalah masa tabi'in, tabi'in dan imam mujtahid ini ada pada sekitar abad ke-2 dan 3 Hijriah. Nah, fikih di sini ini sudah mulai fikih sebagai disiplin ilmu. Ketika fikih sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, maka sudah mulai teratur. Artinya kodifikasi atau kumpulan hukum Islam berupa ilmu fikih ini sudah ada, dipelopori oleh Imam Malik pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, ini mulai ada ilmu fikih. Jadi tidak hanya fikih sebagai yang diartikan sebagai hukum Islam, tapi di sini juga fikih sudah merupakan ilmu fikih. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan dari mempelajari fikih. Banyak sekali tujuan dan kegunaannya, ini hanya saya ambil beberapa saja. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang berbagai aturan dalam Islam secara mendalam. Ini otomatis ya, ketika kita mempelajari fikih, maka kita akan mempelajari banyak aturan dalam Islam untuk menjalani kehidupan. Kemudian patokan juga, patokan untuk bersikap dalam menjalani kehidupan. Ketika dalam Islam kemudian sholat itu wajib, maka ini menjadi patokan bagi kita untuk menjalankan sholat fardu, puasa wajib, atau kemudian ibadah-ibadah lain yang sifatnya sunnah. Nih, apakah kita akan menjalankan atau tidak, itu menjadi patokan juga. Bagaimana caranya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Kemudian menghindari berbagai macam bentuk taklid buta. Karena fikih yang yang beredar sekarang itu kan banyak ya, ada fikihnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Ketika kita mau berkiblat atau mengikuti salah satu madhab, itu boleh-boleh saja gitu ya, tapi tidak kemudian membabi buta, taklid buta. Artinya kita mengagungkan salah satu madhab, kemudian anti terhadap madhab yang lain gitu ya. Ini tidak boleh. Kemudian pencarian terhadap kebenaran yang berada di antara madhab fikih. Ya, karena madhab fikih itu banyak sekali, maka mana yang menurut kita itu pas untuk kita gunakan, ya ini silahkan dipilih saja mau memakai madhab fikih yang mana. Ketika kita tidak tahu harus memakai yang mana, maka ikutilah guru kita. Gitu. Kemudian fondasi awal dalam melakukan ijtihad. Gitu. Mungkin level kita tidak bisa menjadi seorang mujtahid mutlak atau menjadi seorang mujtahid yang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang sifatnya besar ya. Tapi ketika kita belajar untuk melakukan ijtihad, maka ini bisa dijadikan fondasi awal dalam melakukan ijtihad. Itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti kita diskusikan lewat grup ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.